A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Kita lanjut lagi, kita buka masih di bab parallel interface. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan relay ke Arduino. Ini relay adalah mekanisme saklar yang dikendalikan melalui listrik. Nah, di sini yang Anda perhatikan untuk pemilihan relay adalah relay itu kan ada tegangan. Untuk koilnya itu ada yang 5 volt, ada yang 12 volt. Jadi untuk Arduino ini karena tegangan Arduino adalah 5 volt, Anda bisa menggunakan yang 5 volt. Tapi kalau Anda akan menggunakan relay 12 volt, maka ini masuknya ke V-in dan V-in ini harus V-in tegangan input yang di sini harus 12 volt juga. Tapi biasanya kita menggunakan yang 9 volt. Input 9 volt, maka relay 9 volt sepertinya susah untuk dicari, maka kita menggunakan relay yang 5 volt biasanya. Kemudian yang Anda perhatikan lagi, ini relay ini biasanya untuk mengkonfigurasi, untuk mengontrol tegangan listrik, tegangan tinggi, 220 volt untuk menjalankan atau mematikan misalkan lampu, kipas angin, AC, kulkas, kompor, dan sebagainya. Nah, untuk menjalankan perangkat-perangkat tadi, yang perlu diperhatikan lagi adalah berapa sih arus maksimal yang diperbolehkan untuk mengalir di saklar ini. Nah, itu ada spesifikasinya yang bisa Anda perhatikan. Nah, untuk menggerakkan relay, kita membutuhkan transistor. Nah, kemudian di transistor kaki basis kita amankan menggunakan resistor biar arus yang masuk di basis tidak berlebih. Nah, yang perlu lagi adalah ini, ada dioda short circuit untuk tegangan balik dari relay. Jadi begini, ketika relay ini aktif, nah berarti kan arus listrik mengalir dari 5 volt, pin 5 volt ini, kemudian ini ada ke blok, maka dia masuk ke relay, kemudian masuk ke transistor, kemudian langsung ke ground. Nah, sebagian kecil ke sini, tapi bisa diabaikan. Maksudnya masuk ke ground sini. Dari B dia masuk ke ground juga, ding. Nah, kemudian waktu relay ini dimatikan, nah, jadi ini kan sebelumnya sudah menjadi magnet. Nah, dia menyimpan energi dalam magnet. Begitu mati, medan magnet itu berubah lagi menjadi energi listrik. Nah, maka di sini muncul tegangan listrik di ujung-ujungnya ini. Dan tegangannya ini lumayan besar karena lilitannya jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan dengan walaupun dengan serabut kecil, maka dia akan menghasilkan tegangan yang tinggi. Gitu. Biasanya tegangan tinggi ini kalau tidak ada dioda short circuit ini, dioda pengaman ini, maka tegangan tingginya dia akan balik. Baliknya kemana? Dia akan masuk ke Arduino sini, kemudian keluar lagi ke sini. Dia akan berusaha balik ke dirinya sendiri. Nah, kalau Anda tidak percaya, saya dulu pernah membuktikan bahwa tegangan ini di sini ternyata tinggi. Jadi saya mainan relay, Anda bisa meletakkan jari Anda di sini, relaynya diaktifkan, kemudian setelah itu dimatikan, maka Anda akan merasa tersengat listrik di titik ini. Nah, dioda ini fungsinya adalah untuk short circuit dari relay. Begitu ini aktif, kemudian dia mati, maka energi medan magnet yang tadi berubah menjadi arus listriknya tegangan tinggi, dia akan masuknya lewat dioda, kemudian di short circuitkan ke bagian kaki sebelahnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita pernah praktikum menggunakan dot matrix. Di situ ternyata kita melihat bahwa tampilan yang Polines itu ya, tulisannya kan redup karena dia kekurangan arus. Nah, kalau di sini malah kelebihan arus karena sebenarnya di sini secara paralel harusnya dibatasi dulu arusnya. Anda bisa menggunakan resistor ini. Nah, bisa 100 ohm mungkin seperti itu. Nah, kita
matikan. Nah, nanti kita lihat apa buktinya kalau ini kelebihan arus. Nah, kita jalankan simulasinya, kita coba, kita upload sketch-nya ini seperti biasa. Ini pin mode ya. Kalau kemarin kita paralel, ini kita langsung ke pinnya. Sebenarnya secara paralel sih, cuma kita ngambil satu pinnya saja yang dimanipulasi. Nah, pin mode digunakan ini sebagai output. Nah, kemudian kita aktifkan relaynya selama 1 detik, kemudian kita matikan relaynya lagi selama 1 detik. Kita coba untuk kita jalankan seperti apa. Kita simpan dulu coba. Set. Nah, nyala. Ketika dia nyala, nah, ini berlebih, ini arusnya berlebih, makanya dia berwarna putih. Nah, kalau Anda simulasi, kalau Anda praktekkan ke 7 segmen nyata, Anda beli 7 segmen kemudian dikonfigurasikan seperti ini secara langsung, maka dipastikan 7 segmen Anda akan mati, terbakar. Nah, seharusnya ini ada resistornya dulu di sini. Nah, untuk mengurangi arusnya. Ini arusnya berlebih. Seperti itu. Baik, sekian untuk proses pembelajaran hari ini. Anda bisa mencobanya sendiri. Selamat mencoba, berlatih. Nah, kemudian jangan lupa untuk tugasnya ya. 2 tugas. Yang pertama adalah tugasnya adalah membuat video tutorial. Tutorial bagaimana cara membuat sirkuit seperti tadi. Nah, sirkuit, kemudian LED metriknya, kemudian transistornya gitu. Ini transistor kita bisa rubah, rubah-rubah, flip. Untuk ini kan NPN, untuk mengganti dia menjadi PNP, pilih yang properties, kemudian ini PNP, kita ambil true, maka dia akan berubah menjadi transistor PNP. Nah, Anda membuat sirkuitnya, kemudian simpan, kemudian membuat ini sketch-nya Anda simpan, simulasikan, kemudian video capture tadi Anda upload di channel YouTube Anda sendiri. Kemudian yang tugas kedua adalah Anda bebas memodifikasi baik sirkuit maupun sketch seperti biasa. Saya bebaskan Anda untuk merdeka belajar, saya tidak ingin membebani Anda dengan tugas. Anda bebas untuk berimajinasi gitu. Silakan kalau sudah selesai untuk modifikasi, upload folder project Anda ke El Nino Polines. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.